Selanjutnya, di episode kelima, masih berlanjut di terowongan. Hyunju dan Woojin berusaha untuk menurunkan muatan dan membawanya lari dari kejaran gangster suruhan Myeonggil. Karena tidak sanggup untuk membawa banyak sekali emas batangan, Woojin dan Hyunju meninggalkan harta milik Pak Choi dan mereka bertiga berhasil lolos. Di rumahnya, Pak Choi dan Yang Jung sedang berbicara tentang Myeonggil. Pak Choi juga meminta maaf kepada Yang Jung karena dulu sempat menahannya untuk tidak menghabisi Myeonggil karena takut kehilangan Yang Jung yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Di samping itu, Yang Jung mendapat kabar kalau anak-anak berhasil selamat dari kejaran orang suruhan Myeonggil. 전 언제든지 없다. 알았다, 얼른 와라. 금고에 있는 모든 돈을 잃었답니다. 아니 다쳤냐고. Sebelumnya, Boom yang sudah dikalahkan oleh kombinasi Gunwo dan Woojin berhasil menyelamatkan diri dari gedung kantor milik Pak Choi. Tetapi Duyong sudah ada di sana dan berniat untuk membuntutinya. Akhirnya tim Gunwo sampai di kediaman Pak Choi dengan membawa uang yang tersisa. Disambut oleh Yang Jung yang mengundang mereka untuk makan siang di restorannya esokan harinya. 너희 좀 잠 좀 자고 점심에 가게로. 제가 사실 점심은 잘 안 먹어서. 와. 네. Setelah itu, Hyunju menghadap Pak Choi dan melaporkan kalau emas dan uang yang diberangkas telah hilang. Namun Pak Choi tidak memperdulikan itu. Selagi cucunya selamat, itu sudah lebih dari cukup. Kemudian Duyong yang sedari tadi mengikuti pergerakan Boom melihatnya sampai di sebuah rumah sakit yang dikelola oleh Smile Capital. Beralih ke kantor Smile Capital, di sana nampak Myeonggil, Junmin, dan Jangdo yang sedang membahas tentang perburuan mereka. Junmin dan Jangdo diberikan tugas oleh Myeonggil guna mencegah pergerakan dari Yang Jung dan juga Duyong dan mencari tahu alamat rumah Pak Choi. Tapi karena ingin mengatasi skenario terburuk, Myeonggil memberikan misi rahasia kepada Jangdo untuk membuntuti Junmin yang kemungkinan identitasnya sudah tersebar. 준민이한테도 애들 붙여. Setelah menuntaskan misi, Gunwo mencoba untuk membuat badannya lebih fit. Dan ketika sampai di rumah Pak Choi, ia mengobrol dan membahas tentang uang yang sebelumnya Pak Choi berikan sudah dianggap lunas karena Gunwo berhasil menuntaskan misinya. Tapi Gunwo tidak ingin itu. Ia akan membantu Pak Choi hingga permasalahan dengan Smile Capital berakhir. 내가 너한테 성급해준 내 말은 그냥 퉁쳤다는 거야. 할 때까지 끝난 게 아니라서요. 내 돈은 무사히 운반했으니까 내가 보너스를 주는 거야. 근데 저는 사장님께서 Setelahnya di restoran sushi, grup Pak Choi makan bersama. Yang Jung sempat terkesan dengan pengetahuan Woojin tentang sashimi, yang dimana Woojin juga membeberkan kalau dulu ia berprofesi sebagai food vlogger. Mereka tampak menikmati makan siangnya saat itu. Sampai di mana datanglah Duyong yang ikut bergabung untuk membahas sebuah rencana. Mereka semua akan menghabisi Boom yang sedang di rumah sakit, juga Junmin. Atau jika terlihat ada Jangdo di sana, mereka akan menculiknya. Rencana ini dibagi menjadi dua tim. Tim pertama, Duyong dan Hyunju yang akan meringkus Junmin. Tim kedua dikomandoi oleh Yang Jung yang akan menuju rumah sakit. Karena rencananya akan dijalankan pada malam hari, mereka pun segera bersiap. 제가 할 줄 아는 건 힘쓰는 것밖에 없지만 끝까지 도움이 되고 싶습니다. 다 죽는 거 안 무서워. 그 새끼들 못 죽이는 게 무섭지. 필승! 야, 너 왜 자꾸 나 사생활을 유출해? 미쳤어? 선배님, 이 형이 좀 많이 오더래. 필승! 야, 우리 좀 닮은 거 같지 않냐? 애들 내가 데리고 갈게. 병원에서 필요할 수도 있어. Setelah makan siang, kelima orang anggota Pak Choi bersiap. Hyunju dan Duyong yang sedang berlatih menyerang dengan berkendara. Sedangkan Woojin, Gunwo, dan Yang Jung berlatih bertarung menggunakan pisau. 되도록 잘하겠습니다. 깜짝이야. 씨. 부러져서 칼날에 손가락 다 씹혀나. 이걸 깊게.
이건 엄지로 손잡이 뒤. Di malam harinya, perburuan dimulai dengan dibagi menjadi 2 tim. Tim Yang Jung mengintai rumah sakit tempat bom, sedangkan tim Du Yong mengintai Junmin. Di tengah pengintaiannya, Du Yong ditelepon oleh istrinya yang sedang hamil. Di sisi lain, Yang Jung menjelaskan objektif misi yang harus dikerjakan oleh Woo Jin dan Gunwo. 일단 내가 병원에 들어가서 너희들한테 도망치라고 하면. 하지만 무슨 일이 있어도 가족과 친구. Kemudian di sebuah gedung apartemen, Hyunju masih mengintai keberadaan Junmin dan memberi info kepada Du Yong saat Junmin tiba. Dibarengi dengan hati yang gelisah, dengan segera Du Yong menyayat tenggorokan Junmin yang baru turun dari mobil. Namun saat ingin pergi dari sana, Du Yong ditabrak oleh mobil yang diisi oleh para bawahan Myeonggil. Nasib baik Hyunju tepat waktu dan menolongnya. Kemudian masih di depan rumah sakit tempat bom berada, tim Yang Jung bergerak setelah mendapat kabar bahwa Du Yong berhasil menyelesaikan misi. Mereka dengan senyap masuk ke dalam rumah sakit itu untuk mencari keberadaan bom. Namun, di lobi Yang Jung berpapasan dengan Jang Do. Mereka segera berimprovisasi untuk menuntaskan misi. Tepat sebelum Jang Do berhasil sampai ke tempat bom, ia dihentikan oleh Yang Jung dan menangkapnya. Kemudian Yang Jung segera membawa Jang Do pergi dari rumah sakit. Pak Choi yang sedang berada di kediamannya mendapat kabar dari Yang Jung kalau Im Jang Do berhasil mereka tangkap. Tentu mendengar hal itu, Pak Choi dan Pak Oh segera menuju toko kayu milik Du Yong untuk menemui Jang Do. Lalu tim Yang Jung baru tiba di toko kayu milik Du Yong. Segera Gunwo dan Woo Jin diperintahkan untuk membuat air garam. Hyunju yang sudah lebih dulu tiba segera bergabung dengan mereka. Di sebuah tempat produksi kayu pohon, Jang Do diikat oleh Yang Jung dan juga Du Yong untuk membocorkan informasi tentang Myeonggil. Kemudian Yang Jung memberi laporan kepada Pak Choi yang sedang menuju ke sana. Yang Jung diminta untuk mengajak Hyunju menyaksikan interogasi Jang Do. 현주도 보라고 하시는데? 왜? Myeonggil yang mengetahui serangan segera ke rumah sakit dan meneliti rekaman di area CCTV untuk mengetahui siapa yang menculik Jang Do. Selain itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu orang yang membuat Junmin koma. Kembali lagi ke toko kayu, Gunwo, Woo Jin, Hyunju segera bergabung setelah membuat air garam. Hyunju yang diminta menetap saat proses interogasi tidak kuat melihat siksaan yang dilancarkan terhadap Jang Do. Akhirnya ia keluar dan disusul oleh Gunwo. Tak lama sampailah Pak Choi di lokasi tersebut. Hyunju marah karena diminta untuk melihat penyiksaan itu. Namun Pak Choi mempunyai maksud kalau ingin mengajarkan Hyunju tentang beberapa hal. Karena terjadi perdebatan di antara mereka, Hyunju memilih untuk pergi. Setelahnya, Gunwo juga diberikan pembelajaran oleh Pak Choi terkait menghancurkan organisasi yang erat. Kemudian Pak Choi bersiap untuk menginterogasi Jang Do yang sudah tidak tahan dengan siksaan yang diterima. 말 안 할 거지? Pak Choi meminta Jang Do untuk jujur terkait ulah yang dibuat Myeonggil selama ini. Dengan imbalan, Jang Do akan aman di sebuah negara tanpa khawatir dihantui oleh bayang-bayang Myeonggil. Akhirnya Jang Do yang terpojok dan berorientasi pada uang mengaku kepada Pak Choi tentang yang ia lakukan selama ini bersama Myeonggil. Beberapa aksi keji juga ia lakukan atas perintah atasannya. Setelah cukup mendengar informasi yang diberikan, Pak Choi berterima kasih kepada Jang Do yang telah membantunya. 내가 왜 죽어? 너한테 의심을 아주 조금만 묻혀도 그러면 내가 너 평생 먹고 살 얼마 줄 건데요?
그 전화 끊지 말고 뒤집어서 테이블 위에 올려놔. Myonggil segera membereskan secara perlahan masalah yang sedang ada saat ini dengan menemui Hong. Kemudian saat sedang bertemu dengan Hong, Myonggil mengetahui kalau obrolannya sedang menyambung dengan telepon Gangyong. Lantas Myonggil memerintahkan Gangyong untuk menemukan orang yang menggorok leher Junmin dengan memberikan nomor polisi kendaraan. Dan jika Gangyong menolak atau mempermainkannya, video Hong akan disebar ke internet. Mendengar hal itu, Gangyong segera menuju ke kantor polisi untuk melaksanakan perintah dari Myonggil. 지금 10시다. 5시간 줄게. 네 동생 스트립쇼는 인터넷에 뜯어보자. Grup Pak Choi segera pergi dari tempat interogasi sebelumnya. Mereka berniat untuk bersantai di kediaman Pak Choi setelahnya. Di samping itu, Pak Choi yang mengerti perasaan khawatir Hyunju terhadapnya mencoba untuk menghibur. Pak Choi berjanji kepada cucunya itu, jika semua permasalahan dengan Myonggil dan Smile Capital selesai, mereka akan bersama-sama pergi berlibur ke Italia. 보여주는 거 아니고 그냥 플렉스. 내가 돈을 어떻게 쓰는지 보여줄게. 형, 사장님이 집에서 간단하게 한잔 하자고 하시는데. Sementara di sisi lain, Myonggil segera menyiapkan premannya dan menunggu kabar dari Gangyong yang tengah mencari alamat orang yang menggorok Junmin. Lalu Choi Group sudah sampai di kediaman Pak Choi dan membahas strategi untuk menghancurkan berangkas cakra milik Myonggil demi menghilangkan bukti kejahatannya. Setelah itu mereka semua merayakan kerja keras daripada seluruh anggota yang terlibat. Mereka menghabiskan waktu dengan perbincangan hangat bagai keluarga. Ketika sudah mendapat pencerahan di rekaman CCTV, Gangyong menelpon Hong dan memintanya agar tidak khawatir dengan gertakan dari Myonggil. Kemudian setelah berpesta, Gunwo dan Hyunju membantu Woo-jin yang telet karena banyak minum, sambil mengucapkan selamat malam kepada ibunya. Tepat di taman area rumah Pak Choi, Du-yong dan Yang Jung sedang mengobrol dan bernostalgia. Seketika Du-yong mendapat panggilan dari istrinya. Dan mulai saat itu, Yang Jung baru mengetahui tentang fakta bahwa Du-yong sekarang tengah memiliki keluarga. Karena tidak ingin sesuatu menimpanya di saat istrinya sedang hamil, Yang Jung meminta Du-yong untuk fokus terhadap keluarganya. Tapi Du-yong senang dengan berkumpul dan membantu para rekannya. 뭐지 많이. 아유 우리 형밖에 없네. Gunwo yang belum tidur kembali ke basement untuk bergabung kembali dengan Pak Choi dan berbicara banyak hal. Di sana Pak Choi kembali menceritakan memorinya saat menemukan Hyunju di pemakaman ayahnya yang merupakan peminjam uang di perusahaan Pak Choi. Nampak sekali beliau tidak tega dengan Hyunju yang setelah sembuh dari penyakit kankernya harus kehilangan keluarga yang dimiliki. 아빠 친구야. Melihat hal itu, Pak Choi bersimpatik kepada Hyunju dan meminta Du-yong serta Yang Jung untuk menyelidiki penyebab bunuh diri ayah Hyunju. Kemudian Yang Jung dan Du-yong bergegas melakukan investigasi di sekitaran rumah keluarga Hyunju. Mereka berdua pun menanyakan informasi terkait ayahnya kepada salah seorang tetangga rusun. Setelah diceritakan akar permasalahannya, ayah Hyunju ternyata terlilit hutang dengan komplotan Myonggil. Karena sering disiksa, ayah Hyunju memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mulai dari situ, Pak Choi mengetahui bahwa Myonggil telah memanfaatkan daftar krediturnya untuk memeras semua orang yang mengatasnamakan Pak Choi. Di balik semua ceritanya, Pak Choi merasa bersalah tentang semua hal yang telah ia lakukan selama hidupnya.
Namun Gunwo coba menghibur Pak Choi dan kembali membuatnya tersenyum. Pak Choi merasakan kalau Gunwo adalah anak yang sangat baik. Ia berjanji setelah semua masalah selesai akan membangun sasana tinju pribadi untuk Gunwo, juga mendirikan kafe untuk ibunya. Gunwo pun tidak dapat menahan rasa bahagianya setelah mendengar hal itu. 그리고 거기 1층에 어머님 카페 아주 넓게 차려줄게. 뭐라고 말해야 될지 모르겠다고. 감사합니다. Gangyong yang telah mengetahui lokasi Jangdo disiksa segera menelpon Myonggil. Dengan cepat bersama pasukannya, Myonggil melesat ke tempat tersebut dan mengetahui alamat asli Duyong. 제사장 잡고 Setelah dari toko kayu, Myonggil segera menuju ke rumah Duyong yang sedang terlelap bersama istrinya. Karena terlalu pulas, istri Duyong mengecek siapa yang mengunjunginya di pagi-pagi buta. Beruntung sebelum dibukakan pintu, Duyong terbangun dan menyadari kalau itu adalah gangster suruhan Myonggil. Duyong segera menenangkan istrinya yang panik dan segera menghadapi para gangster. Namun naas, Duyong pun harus tumbang setelah menerima pukulan yang cukup keras di kepalanya. Kemudian setelah Duyong kalah, Myonggil datang dan memberi kesempatan istrinya hidup, asalkan memberitahu lokasi Yang Jung berada. Duyong tak kuasa menahan sedihnya saat berada di posisi sulit memilih antara istri atau orang yang sudah dianggap seperti kakaknya. Sementara di kediaman Pak Choi, suasana sungguh hangat saat sarapan bersama. Tapi hanya Woo-jin saja yang masih terlelap karena terlalu mabuk. Setelah sarapan, Hyunju dan Gunwo berniat untuk pergi ke panti asuhan mengantar ibu Gunwo agar aman dari intaian Myonggil dengan dalih yang dikeluarkan Pak Choi kalau ibu Gunwo dimintai tolong untuk bekerja di panti asuhan. 구육군을 좀 도와주시면 어떻겠어요? 음식이 정말 맛있습니다. 예, 뭐 도움이 된다면. 감사합니다. Setelah sarapan, semuanya pergi, termasuk Yang Jung yang telah sampai di restoran. Ia tidak sadar kalau anak buahnya telah dibunuh. Saat bersiap-siap untuk melakukan pekerjaannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kehadiran Myonggil di sana, yang tengah bersiap untuk menghabisinya. Yang Jung segera menanyakan kondisi Duyong juga istrinya. Namun dengan bangga Myonggil berkata kalau ia telah mengakhiri nyawa keduanya. Dengan penuh amarah, Yang Jung bersiap untuk menghabisi Myonggil. Tapi Myonggil sudah bersiap dengan kemungkinan terburuk kalau ia akan tertusuk. Jadi ia telah menyiapkan barrier di tubuhnya dan berhasil memojokkan Yang Jung. Yang Jung segera melancarkan serangan dengan pisau besarnya dan berhasil menusuk Myonggil. Namun karena kehabisan darah, keadaan berbalik unggul untuk Myonggil. Dan akhirnya ia berhasil mengakhiri nyawa Yang Jung. Setelah menyelesaikan Yang Jung, Myonggil dan anak buahnya segera menuju ke kediaman Pak Choi yang dipimpin oleh Boom. Woo-jin yang sedang sarapan mengetahui ada penyergapan di rumah itu dan memperingati Pak Choi. Lalu dengan sigap, Woo-jin menghalau pasukan gangster yang mengejar Pak Choi. Namun karena anggota gangster terlalu banyak, Woo-jin terdesak dan terpaksa menghadapi ketua gangster selagi Bom mengejar Pak Choi ke basement. Karena terdesak akibat pitingan, Woo-jin menerima banyak tusukan dan sekarat. Sedangkan Pak Choi berhasil dilumpuhkan oleh Boom.
Tak lama datanglah Myonggil menemui Pak Choi yang sekarat dan segera mengakhiri hidupnya. Setelah itu Myonggil mengambil semua harta yang ada di brankas milik Pak Choi. Hyunju dan Gunwo yang baru saja tiba kaget melihat rumah Pak Choi yang sudah dilahap api. Gunwo dengan cepat menerobos dan mengevakuasi Woo-jin yang telah sekarat. Sedangkan Hyunju sangat terpukul melihat kakeknya yang sudah tidak bernyawa lagi di basement. Karena mengetahui rumah itu akan dilahap oleh api yang semakin membesar, Gunwo segera membawa Hyunju keluar dari sana. Woo-jin yang tengah sekarat segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Namun saat sedang menjalani operasi, Woo-jin kekurangan stok darah. Hal ini membuat Gunwo segera mendonorkan darahnya. Ia memohon kepada perawat dengan menangis untuk mengambil darahnya sebanyak mungkin guna menyelamatkan Woo-jin. 저 그러면 하나만 더 채우게 해주세요. 저 진짜 저 우리 형 제발 우리 형 살려. 입이 계속 떨어져요. 서둘러주세요.